Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afis Alvara, mahasiswa PPG Prajabatan UNS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran CRT atau Culturally Responsive Teaching. Culturally Responsive Teaching atau CRT merupakan pendekatan dengan menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman, dan gaya kinerja peserta didik yang beragam untuk dapat menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan pembelajaran CRT mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya. Tujuannya untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya kepada peserta didik, sehingga mereka dapat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Pendekatan ini melibatkan guru untuk membangun jembatan dari pengalaman peserta didik di lingkungannya ke pengalaman mereka di kelas, membawa unsur-unsur ke dalam pembelajaran sehari-hari mereka di sekolah dan membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman di rumah karena koneksi atau keterhubungan tersebut. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT memiliki akar sejarah dan konteks perkembangan yang kuat di Amerika Serikat, khususnya dalam bidang hukum dan studi sosial. Oleh karena itu, implementasi CRT di Indonesia atau di negara lain memerlukan pertimbangan kontekstual yang cermat. Meskipun demikian, beberapa hal yang mendukung potensi penerapan CRTI di Indonesia yaitu 1. Keragaman ras dan etnis. Indonesia, seperti banyak negara lain, memiliki keragaman etnis dan budaya yang kaya. Penerapan pendekatan CRTI dapat membantu memahami lebih dalam keragaman ras dan etnis yang ada dalam masyarakat maupun institusi pendidikan. 2. Sejarah kolonialisme dan diskriminasi. Sejarah Indonesia mencakup pengalaman panjang kolonialisme, yang telah meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Pendekatan CRTI dapat membantu dalam memahami dampak-dampak tersebut serta melihat bagaimana hal tersebut masih berdampak pada saat ini. 3. Pemberdayaan dan inklusi. CRTI seringkali menekankan pada pemberdayaan kelompok minoritas dan inklusi. Di Indonesia, di mana terdapat kelompok etnis minoritas dan keberagaman budaya yang kaya, penerapan pendekatan ini dapat mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif. 4. Pemahaman lebih mendalam tentang budaya dan identitas. Penerapan CRTI dapat membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang budaya dan identitas di Indonesia. Hal ini penting dalam konteks pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang memperkaya dan mendorong saling penghargaan. Culturally Responsive Teaching atau CRT akan menjadi efektif di lingkungan kelas, jika guru dapat membangun kesadaran budaya yang didapat dari pengalaman peserta didik. Guru tidak menyimpang dari kurikulum dalam hal standar yang diajarkan tetapi sangat memperhatikan bagaimana budaya peserta didik dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sehingga lebih sesuai dengan mereka. Dalam menerapkan CRT, guru bisa mengkaitkan dengan pengalaman yang benar-benar dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, pada pembelajaran IPA materi gerak pada peserta didik yang tinggal di Solo. Peserta didik di Solo tentu mengenal batik Solo Trans atau BST, maka guru bisa mengkaitkan budaya Solo yaitu transportasi BST dengan materi gerak misalnya dengan membuat proyek berupa infografis rancangan perjalanan menggunakan BST yang di dalamnya memuat informasi mengenai judul, titik awal dan tujuan, kode koridor bus dan rute yang dilalui, jarak tempuh, perkiraan waktu tempuh dan kelajuan rata bus. Guru dapat menunjukkan video mengenai BST serta peta rute koridor bus untuk memberikan pemahaman awal pada peserta didik. Contoh lain penerapan CRT menggunakan budaya Solo misalnya dengan mengaitkan budaya alat musik gamelan dengan materi getaran dan gelombang, atau budaya membatik dengan materi senyawa dan campuran, atau budaya makanan tradisional seperti serabi notosuman dengan materi perubahan zat. Selain itu, guru dapat melakukan ice breaking dengan menggunakan lagu adat daerah suku Jawa maupun suku lain agar peserta didik dapat mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Contoh CRT seperti itu akan mudah dipahami oleh peserta didik karena peserta didik mempunyai pengalaman langsung dari lingkungan sekitarnya. Pada penerapannya, guru dapat melakukan variasi budaya yang ingin dikenalkan dengan materi pembelajaran yang relevan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu pendidikan yang sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan dari peserta didik,
Jika peserta didik belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya, misalnya dengan mengaitkan budaya di lingkungan mereka atau pengalaman keseharian mereka, maka hal itu dapat membuat waktu belajar peserta didik lebih efektif dan efisien. Demikian yang dapat saya paparkan. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.